Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hada, dalam mata kuliah Logika sesi ketiga di Universitas Terbuka. Nah, pada kuliah sesi ketiga ini, kita akan belajar beberapa hal ya, tapi fokusnya kita akan mengenal apa itu definisi, terus kemudian klasifikasi, dan juga analisis. Kita akan mengenal apa itu definisinya dan juga memahami bagaimana cara penggunaannya. Oke? Nah, dalam sesi ketiga ini, saya memberikan sebuah soal. Soalnya cukup gampang sebenarnya, yaitu jelaskan bagaimana Anda melakukan analisis, ya kan kemarin analisis, terus kemudian klasifikasi dan juga melakukan definisi. Nah, tugasnya sudah saya berikan sejak hari Senin kemarin, tapi sampai hari ini sudah banyak yang mengumpulkan di bagian diskusi e-learning Universitas Terbuka, tapi masih banyak jawaban yang belum sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, kesalahan yang pertama, mahasiswa hanya menjelaskan masalah definisi. Maksudnya gini, saya kan memintanya itu bagaimana Anda melakukan analisis, bukan apa yang dimaksud dengan analisis, kayak gitu kan. Tapi jawabannya kebanyakan adalah analisis adalah bla 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 bla. Analisis merupakan bla, bahkan ada yang jawab panjang. Analisis adalah, di bawahnya lagi syarat melakukan analisis, di bawah lagi jenis analisis. Padahal saya nggak minta itu. Saya cuma minta bagaimana Anda melakukan analisis. Ya, bagaimana Anda melakukan analisis. Berarti ya langkah-langkahnya Anda melakukan analisis itu apa aja gitu kan. Bukan definisinya. Itu kesalahan yang pertama. Banyak banget. Dan masih bisa diperbaiki. Masih bisa, dalam sesi diskusi masih bisa diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua, ketika saya memberikan soal, itu minimal ada dua unsur. Yang pertama, kerangka teoritis. Yang kedua adalah jawaban pribadi. Bisa dikatakan analisis pribadi. Nah, kerangka teoritis ini ya harus berdasarkan sumber. Saya membebaskan ya sumbernya manapun, boleh dari buku modul, boleh dari buku luar, bahkan dari artikel internet pun juga boleh, nggak masalah. Tapi yang paling bagus sumbernya adalah buku dan juga jurnal berreputasi kalau bisa. Kalau nggak berreputasi juga nggak apa-apa, saya nggak memaksakan. Yang penting ada sumber referensinya. Tapi jawabannya saya lihat masih banyak yang nggak pakai sumber referensi. Bahkan ada yang pakai tapi nulisnya salah. Oke, sekarang langsung praktek. Misalkan, ini ya, kan kemarin soalnya ada analisis, terus kemudian definisi sama klasifikasi. Saya suruh menjelaskan bagaimana melakukan. Ini saya kasih satu contoh yang analisisnya. Bagaimana cara menjawabnya. Oke, yang pertama, kita cari dulu referensi. Referensi, apa itu analisis? Berdasarkan sumber. Terserah sumbernya apa, yang penting nulis sumbernya jelas. Misalkan, saya dapat dari salah satu sumber itu menjelaskan bahwa ini saya keluarkan dulu. Nah, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam kurung karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab, musabab, duduk perkara dan sebagainya. Ini adalah dari sumber. Setelah itu ditulis sumbernya. Misalkan ini sumbernya dari buku yang ditulis oleh Bagong Suyanto misalkan ya. Tulis ada namanya Suyanto. Ditulis pada tahun 2011. Oke, gini aja boleh. Ditambahi halamannya juga lebih bagus. Misalkan di halaman 21. Itu boleh. Terus kemudian pakai cara lain, misalkan pakai apa itu footnote, di atasnya dikasih angka 1. Terus angka 1 misalkan kecil gitu di atas. Boleh. Atau pakai cara yang umumnya dipakai jurnal-jurnal itu kayak gini. Misalkan gini, angka 1. Terus nanti di bawahnya di bagian daftar pustaka tulis 1 itu siapa kayak gitu. Oke, kayak gitu ya pertama. Tapi ini saya lebih suka pakai yang
Kalau saya lebih suka menggunakan yang seperti ini. Suyanto, 2011. Ini lebih simpel dan umum saya gunakan. Setelah itu ya, baru di bawahnya saya ngajarin dulu nulis daftar pustakanya lah. Banyak banget yang nulis daftar pustaka itu cuma sekedar gini. Misalkan ya, sumber, terus kemudian hasil dari internet, misalkan kayak gini. Langsung di copy paste kayak gini. Terus ini tuh referensinya kayak apa, ini pakai cara apa, kayak gini itu jelas salah ya. Nggak boleh kayak gini, nulis sumber kayak gini tuh nggak boleh. Nggak kayak gini cara nulis sumber. Ada cara-caranya. Saya membebaskan juga pakai style apapun. Yang penting nggak kayak gini. Nggak sekedar sumber HTTP dan sebagainya, nggak kayak gitu. Jadi misalkan tulis ya, daftar pustaka. Nah, dari bukunya Bagong Suyanto ini. Jadi tulis kayak gini. Oke. Seperti ini. Nama penulisnya adalah Bagong Suyanto. Dibalik dulu ya, Suyanto, Bagong. Bukunya diterbitkan tahun 2011. Tulis di sini titik 2011. Terus kemudian metode ini judul bukunya. Judul bukunya nanti bisa dimiringkan atau ditebalkan. Itu ya. Sebentar. Nah, ini bisa dimiringkan atau ditebalkan. Saya lebih suka ditebalkan sih. Kayak gini. Terus kemudian Jakarta itu kota terbit, Kencana adalah penerbit. Nah, terus kalau teman-teman suka menggunakan internet, oke, boleh, nggak masalah dari internet, dari artikel internet pun. Tapi ada caranya, ada metodenya. Misalkan saya menggunakan style dari apa? American Psychology Association ya. Itu gaya penulisannya yang pertama adalah nama web atau situs. Oke, kemudian tanggal artikel dibuat, kemudian judul artikel, waktu mengakses, dan alamat website atau URL secara lengkap. Saya tulis dulu, saya keluarkan dulu. Contohnya, contoh penulisannya. Bentar, saya kopikan dulu. Nah, cara menulisnya kayak gini. Ada banyak sekali style ya, terserah Anda mau menggunakan style apa ini. Misalkan American Psychology Association, stylenya ini. Oke. Misalkan menggunakan ini, style ini. Nah, langsung saja kita tuliskan contohnya ya. Contohnya di bawahnya kayak gini. Misalkan websitenya siapa? Misalkan websitenya Liputan 6 lah. Ini contoh Liputan 6. Langsung liputan6.com. Ini nama situsnya. Kemudian titik ya. Itu kan nama situsnya, nama web. Terus kemudian ditulis tanggal artikel dibuat. Cara menulis tanggalnya misalkan dia ditulis tahun 2019. Terus kemudian 18 Maret. Jadi tahunnya dulu. Tahunnya, terus kemudian tanggal dan juga bulan. Kayak gitu ya. Terus kemudian judulnya. Judulnya misalkan ciri-ciri cara melakukan analisis lah. Cara melakukan analisis. Misalkan kayak gini. Terus kemudian setelah ditulis kayak gitu, diakses tanggal ya. Setelah itu kan tanggal, judul artikel, waktu mengakses. Berarti tulis diakses tanggal hari ini, misalkan tanggal 11 April 2020. Kayak gitu misalkan. Terus terakhir setelah itu waktu masih alamat website. Tulis baru itu HTTP-nya, misalkan https // liputan6.com.
liputan6.com, terus kemudian apalah garis bla 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 kayak gitu ya, yang saya tulis kayak gitu. Jadi alamat website yang di atas. Jadi jangan sampai cuma sekedar sumber langsung dikopas. Apanya itu? Alamat websitenya, nggak kayak gitu. Bentar ya, saya rapikan dulu. Oke, terus kemudian ini, terus kalau nulis, sekali lagi ya saya ingatkan, itu yang rapi. Yang rapi. Ada juga yang mahasiswa yang kelihatan banget hanya kopas dari internet, dari artikel, terus mungkin nggak dibaca, cuma sekedar dikopas di e-learning, hasilnya tuh berantakan banget, bahkan hurufnya nggak sama. Ya jangan kayak gitulah, agak niat gitu kalau misalkan ngerjain tugas. Oke, kayak gini. Misalkan, udah ya, ini daftar pusakanya misalkan kayak gini. Oke, kita simpen dulu daftar pusakanya karena ini di bawah. Bawah sendiri kan daftar pustaka itu nantinya. Oke. Terus kemudian, ini sudah paham kan cara menulis sumber dari internet? Jadi jangan sampai lagi langsung sumber titik 2 HTTP. Udah saya ingatkan berkali-kali sejak pertemuan kedua, terus pertemuan ketiga diulang lagi. Kayak gitu. Caranya ya yang bener lah. Oke, sekarang lanjut ya. Cara nulis daftar pustaka sudah bisa. Nulis sumber kayak gini. Ini dapatkan dari sumber ini. Ini adalah kerangka teoritis. Setelah itu tulis bawahnya siapa yang nulis. Baru sekarang di bawahnya analisis. Analisis pribadi. Misalkan ya, ini kan jelaskan bagaimana Anda melakukan analisis. Terus ini misalkan dikasih pemanis lah supaya berdasarkan berdasarkan penjelasan dari misalkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI, analisis diartikan sebagai misalkan kayak gini, dimaniskan lah. Berdasarkan penjelasan dari KBBI, analisis diartikan sebagai kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Terus sumber ini, lokasi tulisan ini didapatkan dari mana. Terus kemudian di bawahnya, ini masuk analisis kita. Saya taruh di bawah ya supaya jelas perbedaannya. Nah, misalkan ya, ini benar-benar dari saya. Nanti dicari di internet manapun, insya Allah juga nggak ada. Misalkan, berdasarkan penjelasan di atas, hal pertama yang saya lakukan dalam berdasarkan penjelasan di atas, hal pertama yang saya lakukan dalam proses analisis adalah mengumpulkan data dalam kurung sumber informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan analisis gitu kali ya. Berdasarkan penjelasan di atas, hal pertama yang saya lakukan dalam proses analisis adalah mengumpulkan data atau sumber informasi yang dibutuhkan untuk analisis. Misalkan kayak gini. Terus kemudian setelah data terkumpul, setelah data yang dibutuhkan terkumpul,
saya setelah data yang dibutuhkan terkumpul, saya akan mengolah data tersebut sehingga dapat dilakukan analisis. Analisis saya lakukan dengan melihat gejala atau indikator yang ditampilkan oleh data. Terus kemudian saya kayak gabungkan dengan teori atau cross check gitu loh, kolaborasikan aja lah. Saya kolaborasikan dengan landasan teori yang saya gunakan. Oke, saya ulang lagi. Berdasarkan penjelasan di atas, maksudnya berdasarkan teori ini ya, hal pertama yang saya lakukan dalam proses analisis adalah mengumpulkan data atau sumber informasi yang dibutuhkan untuk analisis. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, saya akan mengolah data tersebut sehingga dapat dilakukan analisis. Analisis saya lakukan dengan melihat gejala atau indikator-indikator yang ditampilkan oleh data. Kemudian saya kolaborasikan dengan landasan teori yang saya gunakan. Oke, titik gitu aja. Tuh udah bener. Nggak usah jawaban panjang-panjang, semuanya kopas dari internet. Dan itu nggak menjawab pertanyaan juga. Masa ada yang analisis adalah bla 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 panjang, terus kemudian syarat-syarat melakukan analisis adalah bla bla bla, terus kemudian apa ya, macam-macam, dan itu panjang pun nggak menjawab pertanyaan. Padahal pertanyaan saya adalah jelaskan bagaimana Anda melakukan analisis. Jadi proses melakukan analisis itu apa, caranya gimana gitu kan. Terus kemudian pertanyaan kedua itu kan contohnya Anda melakukan analisis itu kayak apa gitu kan. Oke, contohnya misalkan tulis ya, contohnya saya memiliki data hasil ujian mahasiswa universitas terbuka 5 tahun terakhir. Oke, misalkan tahun 2016 sampai 2020. Oke. Kemudian saya memiliki juga data tingkat kemudahan mahasiswa dalam mengakses sumber informasi. Oke, ini adalah contohnya. Jadi contohnya saya itu punya data hasil ujian mahasiswa universitas terbuka 5 tahun terakhir. Itu data pertama. Data kedua, saya juga punya data tentang tingkat kemudahan mahasiswa dalam mengakses sumber informasi. Ya gitu ya. Nah, kemudian masuk kedua. Berdasarkan hasil perhitungan kata-kata nilai mahasiswa tersebut menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Kemudian data ini kan ini penjelasan dari ini data pertama. Kemudian sekarang penjelasan dari data kedua ya. Kemudian data tingkat kemudahan mahasiswa dalam mengakses sumber informasi juga menunjukkan peningkatan tiap tahun. Maksudnya
tiap tahun itu mahasiswa semakin mudah dalam mengakses sumber informasi itu ya, meningkat itu tingkat kemudahannya semakin meningkat, jadi semakin mudah gitu kan. Terus supaya lebih jelas lah ditambah lagi dalam arti bentar, dalam arti mahasiswa semakin mudah mengakses sumber informasi. Contohnya. Terus kemudian kita lanjut kedua, kita kolaborasikan dengan teori. Berdasarkan data di atas atau tersebut di atas lah, dapat diketahui bahwa kemudahan akses sumber informasi dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Hal ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Habib, misalkan saya ya, pada tahun 2018 tentang kemudahan. Ini maksudnya hasil studi ini sebagai landasan teoritis. Jadi dalam tulis itu ada dua, harus ada landasan teoritis dan juga harus ada data dari kita, kayak gitu, tentang kemudahan akses sumber informasi yang dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Jadi misalkan hasil penelitian terdahulu itu ditemukan bahwa kemudahan akses sumber informasi itu dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Ini kerangka teoritisnya. Terus kemudian kita punya data hasil ujian mahasiswa terbuka 5 tahun terakhir itu meningkat. Ternyata terus kita juga punya data bahwa kemudahan mereka dalam mengakses sumber informasi, misalkan dalam mengakses e-learning, terus kemudian ruang baca virtual itu juga semakin mudah ternyata. Nah, itu bisa kita analisis bahwa tingkat kemudahan mahasiswa itu tingkat kemudahan akses sumber informasi dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Nah, contoh. Jadi simple, jawabannya itu singkat kayak gini. Saya nggak perlu jawaban yang panjang-panjang tapi nggak jelas kayak gitu. Kayak gini aja udah cukup. Ini udah dapat nilai 100 kalau kayak gini. Jadi pertama dikasih sumber referensi dari teori. Teorinya itu bisa dari buku, bisa dari artikel internet, dari jurnal, penelitian terdahulu, terserah apapun. Terus kemudian ini analisis pribadi, terserah kayak apa. Jadi kayak mengomentari ini sesuai dengan teori itu kayak apa, kayak gitu. Terus kemudian kan saya minta contoh juga, dikasih contoh kayak gitu. Terus bahwa tadi sumbernya dikeluarkan. Udah, kayak gini selesai, nggak usah aneh-aneh. Kayak gini. Dan yang bisa membedakan saya antara yang kopas sama enggak ya di sini. Kenapa? Kalau di atas ini terserah mau sama dengan atasmu, dengan manus sama enggak, karena memang ini sumber referensi. Tapi kalau semuanya jawabnya cuma kayak gini, gimana saya bisa membedakan analisis teman-teman semua kayak gitu loh. Saya ngelihat jawaban antara yang pertama, yang keberapa, yang kelima, yang ke-10 itu sama karena semuanya cuma teoritis semuanya dan saya nggak tahu dia itu sebenarnya kopas dari jawaban temannya atau enggak. Makanya untuk membedakannya di sini. Ini kalau ini harusnya beda sama temannya, contohnya juga beda. Nah, saya ngelihat contohnya itu semuanya sama, hampir semuanya sama. Enggak banyak yang sama lah. Masa contoh aja sama? Gue yang kreatif padahal contoh itu banyak banget loh. Masa contoh juga harus sama? Kayak gitu ya. Jadi mohon diperbaiki lagi. Udah tahu kan kalau semester ini nilai akhir mahasiswa sangat ditentukan oleh hasil tutorial online. Makanya, kalau jawab jangan asal-asalan. Sesuai dengan panduan yang saya berikan, sebelum di bawahnya soal kan saya kasih ya, panduan cara menulis soal, harus ada 2 unsur, teoritis, pendapat pribadi, terus dikasih contoh, dikasih sumber referensi, nulisnya kayak gini, daftar pustaka, kayak gitu ya. Oke. Saya sangat mengharapkan jawaban yang berkualitas, jangan hanya kopas dari internet. Oke, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.